Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijaluddin. Saya dari kelas RA5 NIM 210638. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 5 mata kuliah Manajemen Operasional. Materi yang akan dibahas yaitu perancangan operasi terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. 2. Pentingnya strategi rantai pasokan. 3. Manajemen persediaan, perencanaan agregat dan SOP. 4. Perencanaan kebutuhan material MRP dan ERP. 5. Pentingnya penjadwalan jangka pendek. Perancangan operasi terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Ada beberapa susunan pembahasan terkait materi ini, yaitu yang pertama, strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Berdasarkan keunggulan yang dipaparkan oleh Porter tahun 2009, untuk mencapai keunggulan kompetitif meliputi 3, yaitu inovasi, peningkatan mutu, dan pengurangan biaya. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja, yang dimana perencanaan tenaga kerja ini adalah proses strategis untuk memastikan organisasi memiliki jumlah keterampilan dan keahlian yang tepat dalam tenaga kerjanya. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, dan efisiensi, memastikan bahwa setiap anggota tim berkontribusi optimal sesuai dengan keahlian mereka. Ergonomi dan lingkungan kerja. Ergonomi perkantoran ini penting untuk diperhatikan karena merupakan salah satu potensi bahaya dan resiko yang mengancam pekerja di kantor. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat memberikan gambaran pengaruh yang penting untuk kelancaran produksi dengan lingkungan yang sesuai, sehingga mampu memuaskan karyawan dalam melaksanakan kegiatan dan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja operasional. Analisis metode. Menurut Gorscraft, analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan suatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan menurut Komarudin tahun 2001, analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen. Jenis-jenis analisis metode. 1. Itu kualitatif analis. 2. Kuantitatif analis. 3. Kombinasi kualitatif dan kuantitatif. 4. Analisis regresi data yang sudah terkumpul dan akan digunakan untuk memprediksi data. Tempat kerja visual. Tempat kerja visual atau visual workplace menggunakan perangkat visual yang berbiaya rendah untuk membagikan informasi secara cepat dan akurat. Standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja atau labor standar adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian dari pekerjaan, dan mereka ada, baik dalam bentuk formal maupun informal, untuk seluruh pekerjaan. Etika. Etika perancangan operasi melibatkan pertimbangan terhadap aspek-aspek seperti 1. Keberlanjutan, 2. Kesehatan dan keselamatan, 3. Keadilan. Selanjutnya yaitu pentingnya strategi rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Tujuan dari rantai pasokan adalah untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Resiko rantai pasokan. Resiko dan taktik mitigasi. Mengembangkan rencana strategis yang sukses untuk manajemen rantai pasokan membutuhkan
penelitian yang berhati-hati, penilaian yang menyeluruh atas risiko yang terkait, dan perencanaan yang inovatif. Keamanan dan tepat waktu atau JIT. Mungkin tidak ada masyarakat yang lebih terbuka dibandingkan masyarakat Amerika Serikat. Hal ini juga mencakup batas negara dan pelabuhannya, namun selalu penuh. Manajemen etika dan rantai pasokan yang berkelanjutan. 1. Etika manajemen rantai pasokan. 2. Etika personal. 3. Etika di dalam rantai pasokan. 4. Perilaku etis dalam lingkungan. 5. Logistik terbaik. Rantai pasokan tertutup lebih mengacu pada desain proaktif rantai pasokan yang mencoba mengoptimalkan semua arus ke depan dan terbaik. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Persediaan meliputi 1. Barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. 2. Barang yang telah diproduksi. 3. Barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi. 4. Bahan serta kelengkapan proses produksi. 5. Bahan pembantu atau persediaan habis pakai atau office supply inventory. Faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan yaitu 1. Permintaan pasar. 2. Proses produksi dan pengadaan. 3. Lead time supplier. 4. Teknologi dan sistem informasi. 5. Kondisi ekonomi. 6. Kebijakan penjualan dan diskon. 7. Perubahan teknologi. Perencanaan agregat dan SOP. Proses perencanaan terdapat 3 proses, yaitu 1. Rencana jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. 2. Rencana jangka menengah mulai dari 3 sampai 18 bulan. 3. Rencana jangka pendek kurang dari 3 bulan. Perencanaan penjualan dan operasi atau SOP adalah proses perencanaan agregat yang menentukan sumber daya kapasitas yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan dalam jangka waktu menengah kurang dari 6 hingga 12 bulan ke depan di masa depan. Tujuan dari S dan OP adalah rencana operasi tunggal yang mengelola sumber daya untuk seluruh perusahaan. Laporan S dan OP memperkirakan permintaan rantai pasokan dan membuat rekomendasi untuk struktur untuk mendukung kebutuhan pelanggan dan mempertahankan profitabilitas. 4. Jenis strategi perencanaan agregat. 1. Memproduksi banyak barang pada saat permintaan rendah dan menyimpan kelebihannya sampai saat yang dibutuhkan. 2. Merekrut atau menambah tenaga kerja pada saat permintaan tinggi dan memberhentikannya atau mengurangi pada saat permintaan rendah. Penambahan tenaga kerja memerlukan biaya rekrutmen dan pelatihan. 3. Melemburkan pekerja. Alternatif ini sering dipakai dalam perencanaan agregat, tetapi ada keterbatasannya dalam menjadwalkan kapasitas mesin dan tenaga kerja yang ada. Jika permintaan naik, maka kapasitas produksi dapat dinaikkan dengan melemburkan pekerja. 4. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan pada saat sibuk. Alternatif ini akan mengakibatkan tambahan ongkos karena subkontrak dan ongkos kekecewaan konsumen bila terjadi keterlambatan penyerahan dari barang yang disubkontrakkan. Manajemen pendapatan merupakan taktik yang membantu perusahaan-perusahaan besar atau kecil dan menengah untuk mencapai keuntungan tinggi dengan benar. Mengidentifikasi kelompok pelanggan bahwa perusahaan harus melayani, menentukan kuantitas produk dan jasa yang tepat serta menyiapkan harga optimal untuk akan ditawarkan kepada para konsumen. Perencanaan kebutuhan material MRP dan ERP. Permintaan dependen adalah permintaan untuk sebuah jenis barang yang berkaitan dengan permintaan jenis barang yang lain.
Permintaan untuk jenis barang dikatakan dependen ketika hubungan antar barangnya dapat ditentukan. Struktur MRP. Struktur MRP terdiri dari 3 objek simultan, yaitu sebagai berikut. 1. Menjamin material dan produk tersedia untuk diproduksi dan diantar sampai ke konsumen. 2. Memelihara kemungkinan jumlah stok terendah. 3. Merencanakan aktivitas manufaktur, jadwal penyaluran, dan aktivitas pembelian. Manajemen MRP. Material Recruitment Planning atau MRP. Manajemen MRP merupakan suatu metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan suatu perencanaan produksi. MRP dalam industri jasa sangat membantu kinerja operasional dalam industri jasa. Contohnya, pada saat sakit, MRP diterapkan pada saat operasi di mana memerlukan peralatan, bahan, dan pasokan. Perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) adalah jenis sistem perangkat lunak yang membantu organisasi mengotomatiskan dan mengelola proses bisnis inti untuk kinerja optimal. Perangkat lunak ERP mengkoordinasikan aliran data antara proses bisnis perusahaan, menyediakan satu sumber kebenaran, dan menyederhanakan operasi di seluruh perusahaan. Ini mampu menghubungkan aktivitas keuangan, rantai pasokan, seluruh perusahaan, operasi perdagangan, pelaporan, manufaktur, dan sumber daya manusia perusahaan dalam satu platform. Pentingnya penjadwalan jangka pendek. Pentingnya penjadwalan yang strategis dan jelas. Penjadwalan yang efektif serta secara internal berarti penggerakan barang dan jasa lebih cepat melalui fasilitas dan penggunaan aset yang lebih besar. Penjadwalan yang baik secara eksternal memberikan throughput yang lebih cepat, fleksibilitas tambahan, dan pengiriman yang lebih dapat diandalkan, meningkatkan layanan pelanggan. Penentuan jadwal jangka pendek dalam manajemen operasional melibatkan perencanaan aktivitas harian atau mingguan untuk memastikan efisiensi produk ini. Melibatkan penentuan waktu, sumber daya, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dalam periode singkat. Faktor seperti kapasitas produksi, permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, dan tenaga kerja menjadi perhatian utama dalam menentukan jangka pendek ini. Penentuan jadwal dalam industri jasa. Jasa ini melibatkan perencanaan waktu yang optimal untuk menyelenggarakan ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada pelanggan.